Shalom semua. Hari ini kita melakukan praktikum IPA mengenai panca indera. Sebelum kita melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang panca indera. Panca indera adalah penglihatan mata, penciuman hidung, pendengaran telinga, pengecap lidah, dan peraba kulit. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu panca indera? Panca artinya 5, sedangkan indera adalah sistem pada tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan respon terhadap apa yang diketahui. Dengan kata lain, panca indera adalah 5 media pada tubuh manusia untuk merasa, mencium, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluri. Yang pertama adalah indera peraba. Panca ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panas suhu di sekitar, getaran, hingga rasa sakit. Semua kemampuan panca indera sentuhan ini diterima melalui reseptor atau organ yang merespon cahaya, panas, dan rangsangan eksternal dan mengirimkan kepada saraf sensorik. Kulit yang masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Salah satu fungsi terpenting dari panca indera sentuhan ini adalah untuk menyampaikan rasa belas kasihan terhadap manusia lainnya. Contohnya pada anak bayi yang baru lahir. Ada rasa aman dan nyaman saat dibelai dan merasakan sentuhan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, panca indera penglihatan. Kelima alat indera sangatlah penting, namun sepertinya panca indera untuk melihat dianggap menjadi salah satu yang terpenting. Dengan keberadaannya, kita bisa melihat indahnya alam semesta. Panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh retina dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dibaca oleh otak. Yang ketiga adalah panca indera pendengaran. Telinga manusia adalah labirin yang rumit, sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Pertama-tama, suara masuk ke dalam telinga bagian luar dan diteruskan ke saluran pendengaran eksternal. Setelah itu, gelombang suara akan mencapai membran tipani atau gendang telinga. Jaringan tipis ini akan bergetar ketika gelombang suara telah menghantamnya. Getaran ini akan mencapai telinga bagian tengah. Di sini, 3 tulang kecil, meleus, insus, dan stapes, juga ikut bergetar. Ketiga tulang ini pun memiliki peran masing-masing untuk menghantar gelombang suara ke otak. Tulang stapes mengiring getaran suara ke korti atau organ reseptor untuk mendengar. Selanjutnya, sel-sel rambut di organ korti menerjemahkan getaran suara menjadi impuls listrik. Melalui saraf sensorik, otak menerima impuls listrik. Indera penciuman. Menurut para peneliti, indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Indera penciuman manusia akan bekerja dengan olfactory cells yang ditemukan di atap rongga hidung pada sebelah bagian otak yang berfungsi sebagai pencium. Ujung saraf pada celah penciuman ini akan mengirimkan bau ke otak. Penciuman otornasal menangkap bau di udara saat Anda bernapas melalui bagian depan hidung. Pernahkah kita mencium bau makanan yang sedang kita kunyah? Ya, ini adalah cara kerja lainnya dari indera penciuman. Pada bagian belakang hidung kita yang disebut penciuman retronasal. Yang terakhir adalah indera pengecap. Berkat indera pengecap atau lidah, kita bisa merasakan asam, manis, asin, dan pahit atau gurihnya makanan atau minuman. Sel perasa di bagian depan belakang lidah serta mulut bagian belakang di atas mendeteksi kelima rasa tersebut.
Sel reseptor ini terikat dengan molekul makanan dan minuman yang Anda konsumsi dan akan mengirimkan sinyal ke otak. Mungkin kita pernah bertanya-tanya mengapa tidak ada rasa pedas di dalam daftar indera perasa. Menurut National Library of Medical atau NLM, rasa pedas sebenarnya adalah sinyal sakit yang dirasakan oleh lidah. Manis dirasakan oleh ujung bagian lidah, rasa asin dapat dirasakan oleh bagian kiri atau kanan ujung lidah, kemudian rasa pahit terletak di bagian belakang lidah, sedangkan asam ada di bagian kiri dan kanan lidah. Demikian penjelasan materi dari saya. Mari kita simak praktikum berikutnya. Pertama-tama saya akan melakukan praktikum mengenai indera peraba. Alat dan bahan yang saya gunakan ada 1 gelas air hangat, 1 gelas air dingin, dan 1 mangkok kosong. Pertama-tama kita tuangkan air hangat ke dalam mangkok. Masukkan jari ke dalam air hangat. Dan lihat perubahannya, yaitu jari terasa panas. Lalu tuangkan kembali air hangat ke dalam gelas. Langkah kedua, tuangkan air dingin ke dalam mangkok. Masukkan jari ke dalam air. Perubahan yang terjadi, jari terasa kebas dan dingin. Berikutnya, kita akan melakukan praktikum mengenai indera pengecap. Alat dan bahan yang digunakan ada 1 sendok makan, setengah gelas sirup, dan 2 sendok makan air perasan jeruk nipis. Langkah pertama, ambil 1 sendok makan sirup, lalu kita minum dan rasakan. Rasanya manis. Langkah yang kedua, kita ambil sedikit air perasan jeruk nipis, lalu kita minum. Dan rasanya asam sekali. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dengan praktikum ini kita dapat mengetahui yang pertama adalah indera peraba. Kita dapat merasakan suhu panas atau suhu dingin yang diterima oleh reseptor atau organ atau sel yang merespon dan mengirimkan ke saraf sensorik. Yang kedua, indera penglihatan. Mata berfungsi saat cahaya diproses dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesar atau mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikut indera pendengaran. Indera pendengaran atau telinga manusia adalah labirin yang rumit. Suara masuk ke dalam telinga bagian luar dan diteruskan ke saluran pendengaran eksternal. Setelah itu gelombang suara akan mencapai membran timpani atau gendang telinga. Berikut adalah indera penciuman. Indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Ujung saraf pada indera penciuman mengirimkan bau ke otak. Yang terakhir adalah indera pengecap, disebut dengan lidah. Bisa kita merasakan asam, manis, dan pahit, dan juga gurih. Mulut bagian belakang mendeteksi 5 rasa tersebut. Terima kasih.